Halo rekan-rekan pejuang ekspor, perkenalkan saya Andriza, praktisi ekspor dan juga fasilitator Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PPEI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, tadi sedikit saya menyinggung terkait PPEI. Apa sih PPEI? PPEI merupakan sebuah balai dan juga wadah bagi para rekan-rekan pelaku usaha dan juga UMKM yang ingin belajar tentang ekspor dan seluk-beluknya. Pada video singkat kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, overview tentang ekspor. Apa sih ekspor dan juga definisinya. Dan yang kedua, mekanisme ekspor terkait dokumentasi, persyaratan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita sedikit akan mengulas tips and trick bagaimana mencari pembeli di luar negeri. Yuk, ikuti terus video singkat kita kali ini. Apa itu ekspor? Nah, mungkin rekan-rekan yang baru pertama kali mendengar tentang ekspor, nih kita akan bahas dulu ya. Ekspor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 merupakan kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Indonesia. Nah, kemudian siapa saja sih yang boleh jadi eksportir? Ada dua nih rekan-rekan pejuang ekspor. Yang pertama, perorangan, yaitu mereka yang sudah memiliki legalitas nomor induk berusaha atau NIB terdaftar atas namanya sendiri. Nah, namun saja bagi mereka badan usaha perorangan ini hanya bisa melakukan kegiatan ekspor untuk barang bebas ekspor. Yang kedua, yaitu adalah badan usaha seperti CV, PT, koperasi. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah memiliki badan usaha tersebut bisa nih melakukan kegiatan ekspor untuk barang-barang bebas ekspor dan juga barang-barang yang lantas. Nah, apa sih barang-barang ekspor tersebut? Nah, barang-barang ekspor terdiri dari dua. Yang pertama yaitu bebas ekspor. Prinsipnya ini merupakan barang-barang yang bebas dikirim ke luar negeri atau kita lakukan ekspor. Nah, yang kedua nih yang perlu jadi catatan nih, yaitu adalah barang-barang lantas. Biasanya barang-barang ini memang dibatasi ataupun dilarang karena memang untuk mendukung kepentingan umum yang ada di negara Indonesia dan juga membatasi pasokannya karena memang kebutuhannya masih sangat diminati oleh pasar dalam negeri. Ataupun kalau misalnya barang dilarang ekspor, ini merupakan barang-barang yang berbahaya ya. Tentunya kita tidak bisa nih mengekspor barang-barang yang dilarang ini. Tadi kita sudah mempelajari nih terkait definisi barang-barang ekspor. Apa aja sih kira-kira contoh-contoh dari barang-barang tersebut? Yang pertama yaitu barang-barang yang dibatasi. Ada seperti kopi, produk industri kehutanan, rotan, intan kasar, prekursor, timah batangan, dan lain-lain. Adapun juga produk-produk yang dilarang untuk diekspor seperti arwana dan peranakannya, benih ikan sidat, udang galah yang ukuran kecil, rotan asalan ataupun setengah jadi, kayu bulat, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke kaitannya mekanisme ekspor. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke dalam dunia mekanisme, rekan-rekan harus tahu nih, persiapan apa saja sih yang harus rekan-rekan siapkan. Yang pertama, yaitu adalah dokumen. Dokumen ini meliputi dokumen perusahaan, yang kedua yaitu dokumen ekspor. Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya, apa saja dokumen tersebut. Yang kedua, produknya, tentunya teman-teman. Ada terkait spesifikasi, kriteria dari produk tersebut, dan juga yang tidak lupa kualitas produk. Nah, yang ketiga rencana kerja. Ada seperti marketing, operasional, tim, dan juga keuangan. Yang terakhir yang paling penting dan kita akan sama-sama belajar di sini yaitu adalah skill dan pengetahuan. Skill dan pengetahuan tersebut meliputi seperti prosedur ekspor, pembayaran, dokumen ekspor, dan lain-lain. Bagi rekan-rekan pejuang ekspor yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait skill dan pengetahuan ekspor, rekan-rekan bisa mengunjungi website PPEI yang ada di sini dan juga ikuti sosial media PPEI yang ada di sini. Dalam dunia ekspor, banyak banget pihak-pihak nih yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Mungkin kita bagi dua dulu kali ya. Ada dari mereka yang masuk ke dalam area pabean Indonesia dan juga area pabean NTE atau negara tujuan ekspor. Kaitannya terkait prosedur ekspor seperti bagian yang ada di sebelah saya. Pertama, rekan-rekan pejuang ekspor harus sudah melakukan korespondensi atau komunikasi dengan pihak importir yang kemudian rekan-rekan melakukan kesepakatan dengan pembuatan kontrak. Setelah itu, rekan-rekan pejuang ekspor kemudian menghubungi pihak-pihak tertentu seperti bagian logistik. Selanjutnya, rekan-rekan mengurus ke bea cukai untuk pendaftaran PBB, dan yang terakhir
rekan-rekan harus melakukan pengurusan dokumen-dokumen seperti SKA di Dinas Koperasi ataupun Perdagangan setempat, ataupun juga pengurusan dokumen-dokumen seperti fitosanitari, fumigasi di Balai Karantina Kementerian Pertanian. Selanjutnya nih, rekan-rekan melakukan pemuatan barang, pengapalan, dan kemudian setelah barang dimuat, rekan-rekan mendapatkan beberapa dokumen seperti bill of lading ataupun misalnya RW bill, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke importir bersama juga dengan packing list dan juga invoice. Kemudian setelah itu, ketika barang tersebut sudah sampai, pihak importir bisa langsung mengeluarkan barang dengan dokumen-dokumen yang sudah mereka terima. Dan mungkin yang terakhir, tinggal rekan-rekan menyelesaikan mekanisme pembayaran, baik itu menggunakan bank ataupun juga langsung dengan importir. Setelah kita mempelajari terkait prosedur ekspor, rekan-rekan pejuang ekspor harus ingat juga bahwa seorang eksportir harus memahami yang pertama, satu, syarat keluar dari Indonesia, dan yang kedua, syarat masuk negara tujuan ekspor. Apa aja sih syarat-syarat tersebut? Yuk kita sama-sama lihat di bagian berikut. Yang pertama, kita akan mengulas syarat produk teman-teman bisa keluar dari zona pabean Indonesia. Nah, syarat-syarat tersebut ada yang sifatnya melekat pada perusahaan atau badan usaha rekan-rekan pejuang ekspor, ataupun yang sifatnya melekat kepada shipment ataupun produk. Dan itu harus diurus setiap kali teman-teman melakukan pengiriman. Jadi rekan-rekan pejuang ekspor sudah mempelajari kaitan mekanisme ekspor dan juga prosedurnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih mencari pembeli ekspor yang ada di luar negeri. Ada beberapa cara yang rekan-rekan pejuang ekspor bisa lakukan untuk mendapatkan buyer yang ada di luar negeri melalui website pemerintah ataupun website umum. Oke rekan-rekan, sekian untuk video pembelajaran singkat bagaimana memulai ekspor. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait dunia ekspor, rekan-rekan bisa langsung mengunjungi website ppei.kemendak.go.id ataupun mengikuti jalur sosial media berikut. Anak muda, keren, jadi eksportir!